Pemirsa di Hasanah Budaya episode kali ini saya akan ajak Anda untuk bertemu dengan desainer muda yang concern dengan motif batik asal Kulon Progo daerah istimewa Yogyakarta. Apa yang melatar belakangi ia jatuh cinta dengan batik? Selengkapnya akan kita bahas dalam Hasanah Budaya, memotret budaya dari berbagai sudut pandang. Batik adalah simbol kebudayaan yang merupakan teknik mewarnai kain katun dan sutra dengan tangan yang berasal dari Indonesia. Teknik batik meliputi proses pewarnaan kain dengan menggunakan malam atau lilin untuk mencegah pewarna menempel pada bagian kain yang tidak diinginkan. Motif batik bermacam-macam, mulai dari geometris, flora, fauna, hingga figuratif. Motif batik juga memiliki makna dan filosofi tertentu, tergantung pada daerah asal, sejarah, dan budaya masyarakat pembuatnya. Sebagai salah satu warisan budaya Indonesia yang sangat berharga dan sudah menjadi identitas bangsa Indonesia, pemerintah Indonesia juga telah menetapkan satu hari khusus sebagai Hari Batik Nasional, yakni tanggal 2 Oktober. Ditetapkannya tanggal 2 Oktober sebagai Hari Batik Nasional didasarkan pada saat diakuinya batik sebagai warisan budaya tak benda oleh UNESCO beberapa tahun silam. Berbicara mengenai Yogyakarta memang identik dengan pusat batik klasik. Di tempat ini pula lah banyak tumbuh sentra batik, baik yang masih melestarikan motif-motif klasik maupun motif modern kontemporer. Salah satunya Anda dapat berkunjung ke Desa Gulurejo, Kecamatan Lendah, Kabupaten Kulon Progo, daerah istimewa Yogyakarta. Tak lengkap rasanya tanpa mengunjungi Batik Sembung. Di sini tidak hanya melestarikan budaya khas batik dan mengkombinasikannya dengan corak modern, Batik Sembung juga membuka wadah bagi siapa saja yang ingin belajar proses membatik. Pemirsa, kali ini saya sudah bersama dengan Mas Bayu Permadi, seorang desainer muda motif batik asal Kulon Progo, daerah istimewa Yogyakarta. Mas Bayu, apa kabar? Halo, kabar baik Mas. Alhamdulillah. Sehat. Nah ini Mas Bayu ngomongin soal batik kan kayak batik itu udah separuh hidup Mas Bayu ya? Iya. Betul ya? Betul. Itu sebenarnya apa yang membuat batik menjadi separuh hidupnya Mas Bayu ini? Karena saya juga memang dibesarkan dan dikasih makan dengan batik juga Mas. Oke. Terus yang membuat tertarik apa sih Mas ke dunia batik gitu? Sebenarnya saya kan jujur saja sih Mas. Pertama kali saya pegang batik itu saya tertarik di bidang pewarnaan sih Mas. Pewarnaannya? Pewarnaannya, karena sepertinya batik itu kayak orang lukis yang sesuai keinginan hati kita sendiri, yang dieksplorkan di dalam sebuah kain dengan kebebasan yang seperti itu. Ya, siapa tahu yang nggak mau Mas. Oke, berarti istilahnya batik itu sebagai curahan hatinya Mas Bayu. Ya, bisa jadi. Bisa jadi. Oke, nah kalau batiknya Mas Bayu sendiri ini sudah dirintis mulai kapan sebenarnya? Sebenarnya Batik Sembung ini dirintis tahun 2008 bulan Desember seperti itu. Oh, nah, sudah 15 tahun. Sudah 15 tahun. Sedangkan usia saya juga baru sekitar 27 tahun. Iya benar, separuh hidupnya kan. Memang batik ya Mas ya. Nah, di situ waktu tahun 2008-2009 itu dari ayah saya, dari bapak saya, itu saya diajari batik, Mas. Oke. Nah, waktu itu ya batiknya ya klasik-klasik aja, Mas. Satu kain itu full motifnya, satu kain full motifnya. Dan sampai perkembangan bapak terakhir itu bikin batik pulau. Batik pulau. Ya, batik pulau, batik yang beberapa motif dijadikan satu, tapi dengan desain yang hanya garis-garis yang sebagai pemisahnya. Oke, nah motif pertama yang digambar apa Mas pas diajarin sama Bapak? Motif yang pertama itu saya sebenarnya sangat ingat Mas. Apa itu? Saya kan orangnya agak ngeyel Mas. Oh, rebel gitu ya? Rebel tuh. Waktu itu saya, Bapak kerjain pesanan, saya asal Mas garapnya. Oh, dimarahin orang tua. Nah, saya dimarahin orang tua, saya juga sering sekali
nyuri kainnya bapak. Oh. Waktu itu. Nah, terus. Nyuri kainnya bapak, tak buat untuk explore. Oke. Apa yang saya inginkan. Nah, satu kain itu saya coret-coret, saya gambar-gambar, dan saya warna sesuka saya. Tapi tetap menggunakan batik klasik untuk pengisian di dalam motif-motif itu. Oke. Jadi waktu itu saya ingat itu tahun 2011 kalau nggak salah mas. Itu saya explore batik yang asal-asalan dan saya namanya batik galau mas waktu itu. Batik apa? Batik galau. Iya. Batik galau waktu itu. Itu sempat booming mas waktu itu. Batik galau itu. Oke. Booming, terus Bapak itu punya kesempatan pameran di tahun 2012 di CIC. CIC, saya kan punya karya nih, yang kemarin habis dimarahin Bapak tentang karya-karya yang asal-asalan. Tak tunjukin di paling depan mas, ada stand pameran, tak tunjukin paling depan. Alhamdulillah ternyata nyantol mas. Nyantol tuh dibeli gitu? Nyantol tuh dibeli dan dapat order. Oh, wow, berarti mah awalnya menyuri dalam tanda kutip untuk eksplorasi. Untuk eksplorasi. Iseng-iseng. Iseng-iseng. Kejail gitu ya. Terus kejail ya untuk mengeksplor diri sendiri aja. Biar nanti itu batik itu ada yang baru gitu loh. Ternyata sebenarnya apa yang saya lakukan itu tanpa saya sadari di tahun-tahun dulu juga sudah ada. Tapi saya lebih match-nya ke motif-motif klasik yang saya kembangin, kayak kasih garis-garis kontemporer, saya kasih garis-garis abstrak untuk benang merahnya. Oke, ini kan menarik ya Mas Bayu karena berawal dari istilahnya agak iseng gitu ya. Kemudian Bapak itu kan berangkat dari motif-motif yang klasik, pakem, kuno gitu ya. Responnya pertama dengan keisengan Mas Bayu tadi yang ternyata malah menjadi inspirasi itu gimana? Ya marah mas sebenarnya. Marah? Ya karena waktu itu kan kita juga belum sebesar ini. Yang di sini baru 3 orang. Itu kelas berapa waktu itu mas? Saya waktu itu kelas 3 SMP. Kelas 3 SMP sudah iseng. SMP. Dan ternyata waktu itu dipamerkan di JEC. Di JEC. Yang beli orang mana itu mas? Yang beli orang Pekalongan mas. Pekalongan? Pekalongan, malah kota batik yang waktu itu. Iya. Kalau sekarang kan di Jogja. Iya. Nah waktu itu kan di Pekalongan karya itu dibeli. Dan karya itu kan cuma terbatas mas di situ. Nah beliau minta nomor telepon sama kartu nama. Nah selang beberapa waktu dari pameran itu, dia datang ke sini, Mas. Oh. Datang ke sini, pas waktu orang tua itu pergi semua. Oh, wah. Kebetulan orang tua itu. Nggak beruntung ini ya kebetulan ya? Ya. Terus? Dia bawa kain, Mas. Sejumlah sekitar 1.200 potong. Oh, dan pertama 1.200 potong? 200 potong, 1.200 potong. Itu kerjain Mas Bayu sendiri? Kerjain sendiri, Mas. Awalnya. Yeah. Jadi, saya cuma langsung tanda tangin aja tender itu, Mas. Oke, tanda tangani. Sampai rumah, Bapak pulang ke rumah. Nah, di situ Bapak marahin lagi mas ternyata. Enggak jadi kita sombong, tapi malah dimarahin lagi. Gue mikir, kamu tuh masih sekolah. Lah, iki lemar garap kapan? Oke, itu mau nggarap kapan mau gitu garap ya? kapan gitu kan? Nah, ceritanya jangan dilanjut terlebih dahulu karena kita akan kembali setelah pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Hasanah Budaya, memotret budaya dari berbagai sudut pandang. Terima kasih Anda masih bersama kami di Hasanah Budaya, memotret budaya dari berbagai sudut pandang. Kita bakal lanjutin lagi nih ngobrol-ngobrol sama Mas Bayu Permadi. Nah, tadi sampai kapan gitu ya? Terakhir di kapan itu? Itu terakhir di tahun 2012-an. 2012. Soalnya saya sudah masuk SMK. Kebetulan saya kan kepengen ngembangin ke arah batik kontemporer kan mas. Saya ngambil sekolahnya lukis, SMSR. Oke, tadi itu kan secara singkatnya cerita awal mulanya batik Sembung dengan khasnya motif kontemporer ya mas ya. Terus sekarang sudah kemana-mana gitu kan, udah kemana aja nih? Alhamdulillah. Pesanannya? Alhamdulillah pesanan kebanyakan si luar Jawa mas. Luar Jawa. Ada yang dari Makassar, dari Sulawesi. Terus dari Sulawesi, Kalimantan. Karena memang
karya-karyaku saya itu lebih cenderung ke warna-warna yang cerah kan Mas. Kalau di Jogja sendiri kan biasanya warnanya ya sogan, ya yang soft, pastel gitu ya. gitu kan. Tapi kan nggak menutup kemungkinan ketika pemirsa atau siapapun mau pesan Ya, di pasti. Sembung tetap dilayani ya Tetap Mas. dilayani. Tetap saya juga menyediakan batik-batik yang warna-warna pastel, warna-warna sogan itu tetap ada. Tapi karena mungkin sudah mendarah daging ya Mas, warna-warna yang cerah, warna-warna yang istilahnya full color gitu. Jadi ya mungkin itu yang menjadi kita pasarnya cenderung ke luar Jawa. Luar Jawa. Nah, Mas ngomongin soal motif yang atau warna yang digunakan. Ya. Itu kan full color ya. Itu memadu padankan itu gimana sih, Mas? Sebenarnya madu padankan itu kalau saya sekarang itu lebih cenderung ke lihat tren fashion Mas. Oh, tren fashion. Tren fashion saat ini apa? Warna yang digunakan itu apa? Nah itu sebagai patokan saya, sebagai barometer saya untuk bikin motif di tahun ini. Mungkin tahun depan lagi kan ada tren fashion lagi. Biar nyambung sama dunia fashion Mas. Karena batik itu sekarang ya memang karya adiluhung ya Mas. Tapi tetap harus ngikutin tren. Nah, Mas kan kalau motif klasik itu kan identik dengan warna-warna yang sogan gitu Ya. coklat. Itu madu-madankan antara motif klasik kemudian motif kontemporer abstrak yang diciptakan. Yes. Boleh Mas diubah warna gitu? Sebenarnya sah-sah saja sih Mas. Karena prinsip saya itu gini. Batik itu bukan suatu motif, bukan suatu warna, bukan suatu gambar apa. Oke, berarti dari kacamata Mas Bayu. Batik itu sebenarnya adalah sebuah proses kan Mas. Saya cuma ambil prosesnya aja. Yang penting ada lilin panas sebagai alat perintang, itu sah semua dikatakan batik. Apapun bentuknya, apapun desainnya, yang penting ada lilin panas sebagai alat perintang, udah sah. Kalau soal karya bagus dan enggak, itu nanti yang nilai pasar Mas. Pasar ya? Ya. Seberapa banyak laku di pasaran gitu ya? Seberapa banyak laku di pasar. Kayak yang ini kan ada motif klasiknya ya Mas Iya. ya. Ini kontemporernya ya. Ini kontemporernya, yang ini bagian kontemporernya di tengah, yang di pinggir ini itu motif-motif yang masih klasik tapi dengan pewarnaan yang baru. Oke. Jadi unik ya Mas ya, kalau Ya, kita lihat bareng-bareng ya. Kalau menurutku ya lebih kekinian sih Mas. Dan ini sebenarnya bisa sebagai penjembatan untuk batik itu bisa disukai dengan anak muda, oleh anak muda. Oke, itu salah satu visi misinya mungkin ya. Ya, mungkin iya. Karena siapa lagi sih Mas kalau ya nggak anak muda yang meneruskan ini. Karena dengan motif-motif yang seperti ini, mereka bisa, ini loh aku, keren nih loh. Kuno kini kekinian jatuhnya. Kuno kini kekinian. Wah. Nah, Mas Bayu ini kan batik apalagi sudah diakui UNESCO ya. Kalau Ya. pendapat Mas Bayu sendiri gimana soal batik diakui oleh UNESCO? Ya sebenarnya itu sebenarnya PR besar buat kita anak muda. Gimana caranya warisan dari UNESCO itu tetap kita pertahankan. Karena kan setiap 4 tahun sekali, setiap 2 tahun sekali, itu kan kita harus punya gaya untuk melestarikan batik kan. Punya gaya untuk biar UNESCO itu tetap warisan budaya itu tetap nggak hilang di Indonesia. Itu sebenarnya PR buat anak muda. Terus kalau pesennya Mas Bayu nih untuk anak muda, apalagi batik sudah diakui UNESCO dan dikenal dunia, agar tidak diklaim lagi gitu gimana? Kalau saya itu mengajarkan batik itu kepada generasi muda itu dengan teknik yang lebih sederhana Mas. Tekniknya seperti apa itu Mas? Jadi anak-anak muda itu kalau kita kasih batik dengan motif yang klasik, dengan motif yang detail, yang nyanteng seperti ibu yang di sini, itu susah. Pasti dia langsung down. Dia nggak mau nih belajar batik. Ini susah batik. Nggak telaten, Nggak riwah telaten, gitu ya? riwah. Ini baru bikin motifnya aja lama. Nah, saya punya teknik. Saya langsung kalau anak-anak muda yang ada workshop di sini, ada pelatihan di sini, itu saya kenalin dengan batik-batik abstrak, batik-batik yang kontemporer. Yang kesannya itu gambarnya itu asal, nggak ada salahnya, yang penting ada lilin panas sebagai alat perintah, dan mereka merasa enjoy. Oke, berarti di sini ada workshopnya juga ya Mas ya? Ada workshopnya. Nah, soal workshop kita akan bahas di segmen berikutnya. Siap. Untuk itu tetaplah Oke. bersama kami di Hasanah Budaya, memotret budaya dari berbagai sudut pandang.
Anda kembali bersama kami di Hasanah Budaya, memotret budaya dari berbagai sudut pandang. Wah, ini Mas Bayu, tadi kan kita sudah ngebahas sedikit soal workshop yang ada di Sembung Batik. Ya. Workshop yang ditawarkan sebenarnya seperti apa, Mas? Workshop itu macam-macam, Mas. Ada yang paket pelatihan, itu dari 1 hari, 2 hari, 3 hari. Terus ada yang cuma workshop sebatas pengetahuan aja, itu 1 hari. Atau biasa tour, keliling studio kita untuk lihat prosesnya dari pengecapan, pewarnaan, pencantingan, proses abstrak. Itu mulai dari berapa paketannya, Mas? Itu mulai dari 35.000 ada. Hanya 35.000? 35.000. Wow. Itu karena ya kadang biasanya kalau yang mengambil paket itu untuk belajar sih, Mas. Oke. Belajar. Kalau di atas itu kadang belajar ya kasihan juga sih. Minimal berapa orang, Mas, buat ini? Buat Minimal workshop? ya sekitar 10 orang lah. Nanti diajarin apa aja tuh di workshop? Di workshop itu kita kasih batik-batik yang dari bisa milih nih. Ada cap, ada batik tulis, ada abstrak. Itu kita bisa pakai semua, kita bisa milih. Oke. Jadi di sini itu kesannya ayo kita belajar bareng. Dipandu langsung? Dipandu langsung. Aku bikin workshop batik itu, bikin pelatihan batik itu baru setelah corona, Mas. Corona saya kan jatuh nih. Dari 60 orang sampai tapi saya slow, Mas, nganggur pikiran nih. Saya iseng-iseng bikin konten YouTube aku itu. Edukasi batik nih. Saya buka edukasi YouTube batik itu, terus kemudian ke arah motif kontemporer, pewarnaan, resep-resep warna. Nah, dari itu ternyata itu diminati untuk orang yang mau meneruskan batik, Mas. Orang yang mau belajar batik dan dia bikin usaha batik. Dari situ ada yang kesini 2 hari, 3 hari, bahkan 1 minggu, 1 bulan. Itu ada yang dia pengen menekuni batik dari awal sampai akhir. Berarti memang benar-benar dari nol gitu ya? Benar-benar dari nol. Itu dalam 3 hari sampai sebulan sudah mahir, Mas? Kalau 3 hari itu untuk tahu tentang prosesnya, tahu tentang resep warna itu pengenalan dulu ya, gitu ya? Udah aman. Tapi kalau untuk 1 bulan itu ya dari proses dari hulu sampai hilir insya Allah bisa. Oke, berarti memang sudah disediakan secara lengkap di sini ya? Iya, karena menurut saya gini, Mas. Kalau nggak kita yang gembor-gemborin, ayo kita belajar batik, siapa lagi, Mas? Kalau saya tuh takut disaingi dengan usaha batik, ya mungkin nggak akan seperti itu. Tapi karena ini rasa cinta saya kepada batik, ya ayo kita belajar bareng-bareng di sini. Karena di batik itu kalau menurut saya, nggak ada orang yang expert, Mas. Kita harus belajar terus. Entah itu teknik baru, pewarnaan baru, pengaduan warna baru. Saya biar agak lebih ada fresh lagi, lancar, fresh, ide baru juga ya. Karena kalau kita terlalu fokus dengan kuno, sedangkan era semakin kekinian, nanti takutnya tergerus oleh zaman. Ya. Karena dari kacamata saya, batik yang nggak berinovasi itu lama-lama kan down, Mas. Dan itu sudah terbukti, Mas, di Jogja sendiri? Banyak kan, Mas, di Jogja. Aku masa nyebut mereknya. Ya, jangan. Oke, berarti memang ini adalah merupakan salah satu upaya dari Mas Bayu dan ya Sembung Batik untuk mengkampanyekan bahwa batik harus dilestarikan. Harus dilestarikan. Sekarang, wah, luar biasa. Tapi Mas, saya juga masih penasaran sebenarnya, Mas. Kalau batik ini kan tadi kan kontemporer, kemudian abstrak. Ada yang jiplak nggak, Mas? Jiplak banyak, Mas. Oh, ada banyak. Motifku itu banyak orang yang branding itu nggak, aku juga nggak masalah. Yang motifku galau itu juga kemarin terakhir itu saya search di Google, itu ada orang yang ngakuin dengan brand lain. Tapi saya juga diam aja. Padahal itu fotonya yang di foto itu cuma foto saya gini, jereng batik, kepalanya dipenggal. Oke nih, aku. Tapi nggak apa-apa karena itu sebuah kekayaan Indonesia sih, Mas. Ya, keren lah. Dari itu berarti dia itu sebenarnya punya rasa cinta, punya rasa suka dengan batik, tapi dia belum tahu actionnya caranya seperti apa. Tapi kan itu istilahnya meniru hak kekayaan intelektual, Mas. Itu enggak responnya Mas Bayu sendiri gimana? Selagi kita itu masih punya nafas, itu pasti kita punya energi baru, kita punya ide-ide baru. Jadi pengekor itu pasti ada, Mas, tapi di belakang. Kalau kita mau di depannya translator lah. Wah, wes rasa dipikir gitu, Mas. Kalau mikirin itu nanti kita malah nggak kerja, kita nggak bikin explore motif-motif baru. Wes mengloro terus mikir ke kuwi liyane kok. Wah, ini luar biasa ya. Meskipun ada yang meniru, tetap kita fokus gimana caranya batik itu semakin dikenal gitu ya. Dan kita terus kemarin aja ada orang, Mas, gini, foto karya saya, di printing orang lain.
temanku tuh tahu di foto, saya agak kenal nih motif ini. Mas, itu motifku ya. Itu siapa mas? Ini teman mas ini. Oke mas, aku beli. Mas Bayu beli? Aku beli mas. Enggak somasi gitu mas? Ya enggak lah mas. Kenapa? Ngapain gitu loh. Sebenarnya printing itu sebenarnya juga salah satu teknik untuk melestarikan motif batik sih. Bukan batik loh ini. Iya ya. Salah satu teknik batik untuk melestarikan motif batik. Oke. Karena itu sebenarnya bisa menjadi jembatan untuk mereka yang orang kurang mampu, tapi dia cinta batik. Mau nggak mau ya dia beli second produknya kan. Berarti printing tidak terlalu bermasalah? Tidak terlalu bermasalah. Oke, yang penting rasa cinta terhadap batik terlebih dahulu harus ditumbuhkan. Iya. Setelah itu semakin cinta beralih ke cap terlebih dahulu. Beralih ke cap terlebih dahulu. Setelah cap ke print, ke yang batik tulis yang harganya cukup ya, fantastis. Kadang gini, kalau ada orang yang tanya tagline-nya apa mas? Dari rasa belum tahu jadi tahu, jadi tahu jadi kenal, kenal jadi sayang, sayang jadi cinta. Ya, ada. Di batik, gitu kan? Oke, berarti dapat disimpulkan bahwa Mas Bayu ini batik ada perjalanan hidup ya? Ya dari iya mas. Dari mengenal, memperdalam, menyayangi, tahu, memperdalam, menyayangi. Setelah itu melestarikan. Mencintai, melestarikan. Iya. Kalau udah cinta mas, dia tuh mau belajar batik dengan teknik sesulit apapun, dia pasti akan mau. Tapi kalau dia tuh baru mau mengenal, tapi udah orang yang mau dikenal aja sulit, ya tinggalin lah mas. Iya. Oke mas, terakhir nih, kasih apa ya, kayak pemantik buat anak muda di luar nih, biar semakin cinta dengan batik, khususnya batik-batik Indonesia. Oke, untuk generasi muda, batik Jogja gitu. Mulailah kalian itu mengenal batik dengan motif yang sederhana dulu, dengan teknik yang sederhana dulu. Kalau kalian itu merasa susah di batik, itu kalian itu pakai batik ciprat, pakai batik yang kesalnya sederhana aja. Yang penting kita lilin panas pakai pintang itu udah bisa dibatik. Nah, saya sarankan untuk teman-teman semua, untuk kalian yang mau pengen belajar batik, pertama dari yang mudah dulu. Setelah mudah itu baru ke arah yang lebih susah. Setelah itu ke arah yang paling susah. Itu pasti akan kalian rasakan dalamnya, rasakan enaknya, enjoynya di situ, dan kalian pasti akan cintanya tuh benar-benar tulus, nggak hanya dibuat-buat. Oke, luar biasa. Terima kasih banyak Mas Bayu Permadi sudah berbagi bersama kami di Hasanah Budaya. Mas. Sukses dan sehat selalu. Terima kasih, Mas. Terima kasih. Sama-sama, Mas. Batik tak lagi milik suku Jawa semata. Batik sudah menjadi milik bangsa Indonesia. Berbagai upaya untuk melestarikan batik juga dilakukan. Tentu saja selain agar harta tak ternilai ini tetap lestari hingga ke tangan anak cucu bangsa, yang terpenting adalah batik tidak hilang dan bahkan diakui oleh bangsa lain. Peringatan Hari Batik Nasional diharapkan juga dapat menjadi pengingat bagi masyarakat Indonesia untuk menghargai batik sebagai hasil karya anak bangsa dan warisan budaya yang harus dilestarikan. Dengan begitu, batik akan bertransformasi sebagai warisan yang dikenal di seluruh dunia, dan batik menjadi simbol pemersatu bangsa karena dengan adanya batik tak akan ada lagi pembagian strata sosial, kaya maupun miskin. Hal ini dikarenakan batik telah menunjukkan kolektivitas dan kebersamaan. Dengan memperingati Hari Batik Nasional, warisan budaya batik akan semakin mendunia dan masyarakat Indonesia harus memiliki kepercayaan diri memakai batik sebagai upaya merawat warisan budaya Indonesia. Hari Batik Nasional tidak hanya untuk menguatkan jati diri bangsa Indonesia, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui industri batik. Oke, wah gini? Oke, mantap. Pemirsa, usai sudah jumpa kita di Hasanah Budaya episode kali ini yang membahas mengenai sembung batik. Terus saksikan Hasanah Budaya yang akan hadir setiap minggunya dengan beragam informasi menarik seputar budaya di daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya. Akhirnya, saya Husein Syedekoro pamit undur diri. Hasanah Budaya, memotret budaya dari berbagai sudut pandang. Wah, ini bunganya lanjut ya.